Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Alhamdulillah, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu bulan Ramadan. Ini adalah nikmat umur panjang, nikmat kesempatan. Dan hendaklah sebagai orang yang beriman mensyukuri nikmat ini. Dengan cara apa? Mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Dan pada sore hari ini Pak Masrur sangat bangga sekali karena di hadapannya pemuda-pemuda Islam yang siap meninggalkan hiruk pikuk yang ada di luar masjid, hiruk pikuk yang ada di luar pondok pesantren Mas Kumambang, yang terkadang di sana ada kemaksiatan. Dan antum semuanya pada hari ini, detik ini meninggalkan itu semuanya. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena berapa banyak orang itu tidak mendapatkan nikmat. Di antaranya juga tidak mendapatkan nikmat hidayah. Ada yang sampai bulan Ramadan tapi tidak mau puasa. Apa Pak? Ada dia? Ada apa tidak? Begitu pula ada. Sudah bisa puasa Ramadan tapi enggan menjalankan sholat tarawih. Dengan dalih sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi antum insya Allah mendapatkan hidayah. Nanti malam kita akan tarawih bersama. Baik, masih ada suara ngobrol sendiri, silakan, saya tunggu. Sebagaimana antum ketahui, kalau Pak Masrur berdiri di depan, diantaranya terkadang nunjuk yang diinginkan, karena ada sesuatu yang spesial darinya. Maka jangan ngobrol, nanti saya tunjuk, saya suruh berdiri untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Baik, yang kami bawa, yang kami siapkan adalah tentang sholat. Kenapa? Sholat selalu diperhatikan, diprioritaskan di Mas Kumambang. Sampai ada BKS, sampai ada buku catatan harian, terutama sholat the first. Yang pertama, diteliti, ditanyakan oleh murabi. Kenapa? Karena pertama kali yang dihisab oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamati as-salatu. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, as-salatu, yaitu apa? Salat. Fa idza salahat, apabila salatnya itu baik, salaha sairu amalihi, maka semua amal perbuatan dia akan menjadi baik. Fa idza fasadat, apabila salatnya itu rusak,
kacau balau, tidak sempurna, fasada sairu amalihi, maka semua amalnya, perlakuan dia, perbuatan dia rusak juga. Jadi sholat merupakan barometer seorang muslim. Perbuatannya itu baik atau buruk, maka dilihat daripada sholatnya. Maka dengan ini kami perhatikan betul-betul. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, ada istilah di dalam kehidupan dunia itu, ada istilah pencuri, ada istilah copet, ada istilah maling. Kira-kira sampean punya barang berharga, punya HP, kemudian tercopet gitu, kira-kira gimana? Sedih apa tidak? Sedih. Kira-kira manusia itu sedih, itu wajar apa kurang ajar? Wajar. Manusiawi. Ketika kita kehilangan barang berharga, perhiasan, HP, laptop, tentu kita akan apa? Sedih, dan itu wajar-wajar saja. Dan ternyata ada seseorang kehilangan barang berharga, lebih berharga daripada perhiasan, lebih berharga daripada HP. Ia anggap seperti tidak ada kejadian apa-apa. Apa itu? Dia kecopetan. Tapi merasa dia itu nggak pernah kecopetan apa-apa. Tahu nggak, ternyata di masjid itu ada copet loh. Di masjid itu ada copet, Mas. Copet apa? Sholat. Duh, kok bisa ya? Ternyata begini. Jadi kita ngomong itu tidak hawa nafsu, tapi berdasarkan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di sana ada pencopet sholat kita yang perlu kita waspadai. Siapa itu? Nek sampean ketemu copet yang ngono, sampean wani ngantemi? Wani enggak ketika ketemu copetnya sampean gasak ngono? Atau sampean laporkan ke polisi? Baik, perhatikan. Biar sholat kita tidak tercopet. Ada sebuah hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai Aisyah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu apanya Rasulullah? Istri Rasulullah. Perhatikan. Jundi. Ya, silakan berdiri Jundi. Ya, sampaikan apa yang saya katakan tadi. Berdiri yang bagus Jundi. Kalau nggak bisa, dengarkan, kopiahnya dipakai Jundi. Baik, dengarkan, habis ini saya tanya lagi. Apa yang dia tanyakan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis sholati. Tentang tolah-toleh, tengok-tengok fis sholati, di dalam sholat.
Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa yahtassu as-syaitan fi sholatil abdi. Dia adalah pencopet sesuatu pada sholat seseorang. Berarti bentuk copetnya itu bagaimana? Tolah-toleh dalam sholatnya. Tolah-toleh dalam sholatnya. Allahu Akbar. Ini contoh tolah-toleh. Sudah sholat, engko mari ke sekolah. Ketika sholat dia ngobrol sama temannya. Salah satu contohnya. Sudah sholat Allahu Akbar, baik sendirian maupun jamaah, teman depannya dicecek. Mungkin dia terbiasa guyonan, sehingga serius nggak serius dia guyonan. Itulah gambaran orang yang sering bicara di masjid, ngobrol terus, serius nggak serius terus, ngobrol terus. Itu orangnya. Ketika sholat kemudian nggak tolah-toleh dalam hal fisik ataupun mata kita ataupun gerakan bibir kita selain sholat. Tentu yang sudah besar-besar ini pernah nggak sholat kemudian tolah-toleh? Enggak ya? Enggak, insya Allah enggak ya? Oke, insya Allah kebanyakan dari kita akan selamat dari tolah-toleh pandangan mata kita. Selamat insya Allah. Tapi kata Ibnu Qayyim, tolah-toleh di sini ada dua. Tolah-toleh yang diperbuat mata indera kita, dan yang kedua yang diperbuat oleh hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Siapa yang tipe kedua ini bisa selamat? Angkat tangan. Siapa yang bisa selamat dari tolah-toleh yang ditimbulkan oleh hati, perasaan, pikiran? Siapa? Angkat tangan. Maka yang kita garap ini, karena hampir semuanya tidak selamat dari tolah-toleh jenis yang kedua ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah, rakaat pertama sampai selesai, fokus bacaan imam, zikir dia ruku, zikir dia sujud, selesai ya hayati, ya fahami, sehingga bisa khusyuk. Rakaat kedua, setan nggak mau menyerah, bro. Setan nggak mau menyerah. Digoda pikiran kita, telinga kita dibisiki. Allahu Akbar. Sudah siap-siap nanti sore pertandingan futsal yang hadiahnya besar sekali. Dia sholat asar dulu. Ketemulah trik memasukkan bola nanti di dalam sholatnya. Berarti dia sedang apa? Kecopetan sholat. Sebelum sholat cari barangnya yang hilang kuncinya, kesingsal. Ketika sholat, Allahu Akbar. 1 rakaat selamat, 2 rakaat selamat. Rakaat ketiga sholat maghrib. Kunci ini mau nak. Nek jero tasku sekolah mau lali aku. Ketemu dalam sholat bisa apa? Betul, ketika salam langsung
Banyak pikir lancing dilihat, iya betul. Berarti dia sedang apa? Kecopetan. Berarti orang seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rendah etika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jundi, orang yang sedang sholat kemudian tolak-tolak, baik tolak-tolak fisiknya maupun hatinya, berarti di hadapan Allah apa? Dibenci. Iya, dibenci, betul. Tapi apa yang saya katakan tadi? Rendah etika. Gak duwe tata krama, gak duwe sopan santun kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syukran Jundi. Ijlis. Berarti wong nek salate iku atine kesana kemari, piknik, berselancar kemana-mana, berarti dia rendah etika. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan sama murabi. Jadi tanggung jawab antum ketika sholat itu kepada Allah, bukan kepada Pak Masrur, bukan kepada Pak Indra, murabi, guru yang lainnya, bukan. Tanggung jawabnya diri sendiri. Begini cerita hadisnya. Kenapa orang itu seperti itu dianggap rendah etika? Perhatikan. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi fis salati ma lam yaltafit. Perhatikan. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan alal abdi fis salati ma lam yaltafit. Allah senantiasa memperhatikan sholat seorang hamba selama dia tidak tolak-toleh. Baik tolak-toleh mata kita, fisik kita, ataupun hati kita. Allah memperhatikan. Berarti ketika antum sholat itu Allah melihat tidak? Melihat. Allah mendengar tidak? Mendengar. Kayak itu tuh. CCTV itu. Antum itu, sholat antum dipantau. Ada murabi, nggak ada murabi, dipantau. Sholat sendirian maupun sholat berjamaah dipantau. Sholat sendirian dalam keadaan ramai, teman-temannya nggak memperhatikan atau merhatikan, tetap dipantau oleh Allah. Maka jangan sekali-kali ketika antum diperintah untuk sholat qobliyah, Allahu Akbar, langsung lungguh, celingak-celinguk gono murabi ini langsung lungguh. Bujui Allah. Yang sampai bujuk itu Allah, bukan murabi. Saya keras seperti ini karena ada orang yang berbuat seperti itu di masjid ini. Sholat sudah besar, dia dewasa. Saya tanya, apa hukumnya orang bicara dalam sholat? Nggak boleh, Ustaz. Baik, nggak boleh. Kenapa kamu tadi kok bicara ketika sholat jamaah? Di dalam masjid ini, bro. Ayo kita perhatikan sholat kita. Jangan dibikin main-main. Jangan dibikin main-main itu sholat. Baik, bagaimana kelanjutan hadis tadi?
Allah senantiasa memperhatikan sholat seorang hamba selama hamba itu tidak tola-tole dalam sholatnya. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika hambanya tola-tole? Wa idza iltafat insarafa anhu. Apabila dia tolah-toleh, maka Allah meninggalkannya. Wa idza iltafat insarafa anhu. Apabila dia sedang sholat kemudian tolah-toleh, baik itu fisiknya maupun hatinya kemana-mana, hatinya piknik kemana-mana, pikirannya kemana-mana, wujudnya, badannya di masjid. Insarafa anhu. Allah gak ngubris, Allah ninggal wong kaya ngono iku mau. Piye sampean teko dulinan mlebu omah gati sapa wong tuamu mergo sampean berbuat salah, suruh merhatikan omongane wong tua, gak meratekno, mlebu metu mangan cegak mangan sakarepe, pegel wong tua nuturi, wong poso gak poso, gak diperhatikan. Gimana rasanya hati seorang anak yang gak diperhatikan kedua orang tuanya? Risau, betul? Sedih. Nah ini kok sampean gak merasa sedih, gak merasa kehilangan, gak merasa kecopetan, yo kurang apa ini? Kurang belajar bagaimana cara fokus di dalam sholat. Makanya diantaranya ketika kita sholat biar fokus, satu, niat ikhlas lillahi ta'ala. Sampean berdiri. Ya, berdiri. Baju hijau. Satu apa? Agar kita fokus di dalam sholat. Ya kadang-kadang ada anak yang cerdas sih nggak merhatikan, tapi kalau ditanya itu langsung bisa jawab. Saya punya murid itu ya, diajar aku tidur aja, ketika ditanya bisa jawab. Apa? Kurang betul. Yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Antum berangkat dari rumah, dari sekolah, dari kelas menuju masjid, ikhlas lillahi ta'ala. Sholat apapun, sholat apapun, terawih ataupun sholat 5 waktu, harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, fahami maknanya. Al-Fatihah, pahami maknanya. Surat-surat pendek yang sering kamu baca itu, fahami maknanya. Sehingga apa? Ketika kita sholat, memahami maknanya, gak ada kesibukan untuk mikir yang lain. Pak, saya sudah seperti itu, tapi terkadang itu pikiran kita ke sana kemari. Tarik kembali. Tarik kembali. Gimana cara nariknya ya? Iya betul. Tarik kembali, fokuskan pikiran ketika Anda itu sholat. Ya, saya nggak paham bahasa tarik ini. Yang penting saya menarik dalam bahasa saya. Nah itu pikirannya, orangnya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Ini bentuk tidak fokus ketika. Yang ketiga, perhatikan. Perbagus sholat sampean. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka besok kita akan bertemu kembali dalam rangka memperbaiki sholat kita bersama. Kelompok 1 sampai 16 di session pertama, session kedua kelompok 17 sampai 32. Bagaimana kita membagusi
praktek sholat kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ada satu pertanyaan bagi yang berdiri. Sebutkan 2 agar kita fokus dalam sholat. Bagus sekali, terima kasih. Barakallahu fikum. Sekarang kita sudah tahu ada copet di dalam masjid, yaitu apa? Mencopet sholat kita. Dengan cara apa setan itu menggoda kita agar tolak-tolak, gak fokus pikirannya kemana-mana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.